yang saya tanya adalah, dalam proses membuat bisnis, apa yang Anda cari? Mereka adalah cari peluang. Setiap orang udah tahu, ya iya jelas cari peluang. Ternyata penjabaran mencari peluang itu adalah mencari masalah. Nah ini jadi sudah fundamental dalam membangun bisnis. Ternyata yang dilakukan adalah cari masalahnya dulu. Setelah cari masalah, cari solusi. Nah produk Anda ini yang akan menjadi sebuah solusi. Wadah, gitu ya. Terus terang kalau saya disuruh ngonten nggak pede mas, karena ngonten tidak selalu harus kitanya tampil di depan. Waduh, bikin konten nggak kok nggak harus tampil di depan ngomong seperti saya ini, enggak. Gitu. Nanti saya akan coba share contoh-contoh ya, paling nanti saya akan share ke Pak Joni beberapa video-video contohnya. Nanti Pak Joni bisa share mungkin ke grup teman-teman UMKM gitu ya Pak Joni ya. Nanti apa yang saya jelaskan ini jadi terbayang seperti itu. Gitu. Nah ya ini Kang bingung menganalisis masalahnya. Nah ini yang memang jadi masalah. Masalahnya adalah bingung menganalisis masalah. Gitu ya. Kalau pegadaian mencari solusi setiap masalah. Gitu. Ya nanti di-sharekan ya kakak ya. Nah ini yang menjadi sebuah mental adalah ternyata dalam mencari sebuah produk untuk orang lain, itu perlu kita cari masalahnya dulu. Atau produk yang Anda cari masalahnya di orang-orang. Contoh, kenapa di era pandemik jualan makanan ini menjadi sangat menguntungkan? Kan masalahnya adalah orang-orang dibatasi untuk keluar rumah. Orang-orang takut ketemu kerumunan orang banyak. Orang-orang takut membeli makanan yang tidak higienis. Tangan aja harus sering dicuci. Nah kita nggak tahu pengolahan makanannya gimana. Gimana kalau penjual makanannya batuk hingga ke makanan. Kan itu yang banyak ditakutin orang. Kan itu menjadi sebuah masalah. Maka hadirlah sebuah makanan cemilan yang higienis, yang diperlihatkan cara packingnya, yang diperlihatkan cara buatnya dengan secara higienis, kemudian dapat diakses dengan mudah. Cukup klik link yang satu ini, Bapak bisa pesan, Ibu Bapak tinggal di rumah, makanannya sampai ke rumah. Itu jadi sebuah jawaban dari atas permasalahan. Nah, gitu menarik ya. Mulai kebayang Pak? Gak apa-apa, kalau masih bingung gak apa-apa kakak ya. Kakak-kakak kalau masih bingung gak apa-apa, berarti kakak-kakak mulai berpikir. Mantap nih. Kan akhirnya jadi pertanyaan, iya juga ya. Terus masalah produk dari yang saya buat apa? Ini kalau bisa menjawab permasalahan asik. Kakak jualan kopi. Gitu. Ada masalah gak kak? Karena setiap orang kan udah banyak. Nah ini kan itu masalah. Kakak jualan kopi, sementara sekarang penjual kopi sudah banyak. Masalah gak? Itu masalah. Yang kedua kita cari lagi. Ketika banyak penjual kopi, kakak tahu es kopi susu harganya kalau di Bandung berapa? Satu cupnya 25.000, 15.000 sampai 25.000. Itu masalah nggak kak? Itu masalah loh. Karena nggak setiap orang mau dan mampu membeli es kopi susu seharga 15.000 sampai 25.000 kak. Ya nggak? Tapi setiap orang ingin merasakan nikmatnya nongkrong sambil ngopi. Itu tuh masalah. Kakak bisa hadirkan bagaimana kemasan es kopi susu yang kakak buat. Tapi harganya di bawah itu. Tapi momen ngopinya bisa sama dengan kopi shop orang lain. Kita mainnya akhirnya main di nurunin quantity atau dan lain sebagainya. Kalau itu ada sekitar 300 mili atau 400 mili, berarti kakak jualannya 250 mili saja. Tapi orang bisa merasakan nikmatnya kopi sambil ngobrol dengan harga yang tidak seperti itu. Itu kan menjawab setiap masalah orang banyak. Siapa orang yang gak suka ngopi, kecuali orang yang sakit lambung. Bahkan ada kopi yang tidak bikin sakit lambung loh Pak Joni. Ini menarik loh. Ya, betul. Artinya kan itu masalah kan. Fenomena banyak orang penjual kopi karena orang Indonesia seneng ngopi dan seneng ngobrol. Ini potensi. Tapi ada sebagian orang, sebagian loh, tapi kalau sebagiannya dilihat dari berbagai satu daerah itu tuh banyak. Orang yang sakit lambung itu jumlahnya banyak. Ingin juga ikut merasakan gimana rasanya menikmati kopi setelah sekian lama, 5 tahun, 7 tahun tidak ngopi seperti saya Pak Joni.
Lambung saya udah gak bisa minum kopi dan makan mie. Tapi teman saya menghadirkan solusi, Mas Alan, ini ada loh kopi yang tingkat keasamannya tidak begitu berbahaya untuk lambung. Kalau ada Mas Alan. Hingga saya akhirnya mencoba lagi kopi. Setelah 7 tahun tidak minum kopi, Pak. Nah, orang yang seperti saya ini jumlahnya banyak. Berarti kalau misalkan bisnis di kopi, kenapa Bapak, kakak-kakak sekalian gak coba menghadirkan? Ini kopi yang biasa, ini kopi yang untuk orang sakit lambung. Cakep tuh. Itu peluang kan?